Dan Kementerian Agama pemirsa mengajukan penurunan biaya haji sebesar Rp3 juta menjadi Rp42 juta. Namun meski demikian DPR RI Komisi 8 menilai angka tersebut masih terlampau tinggi. Terlebih saat ini masyarakat masih berada di tengah pandemi COVID-19. Lantas masih mungkinkah Kemendak menurunkan harga biaya ibadah umroh? Telah bergabung bersama kami pemirsa Bapak Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Selamat sore Kang Hilman. Selamat sore. Terima kasih waktunya. Pak Hilman, masih mungkin turun lagi nggak Pak angka ibadah hajinya? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Belum apa-apa udah ditanya masih bisa turun nggak gitu? Ya, karena memang semangat kita tidak ingin memberatkan masyarakat. Ini juga filosofi yang kita bangun. Kita ingin bahwa masyarakat setelah 2 tahun tidak berangkat ini tidak terlalu terberatkan. Dan kita sedang berusaha, filosofi kita untuk menetapkan harganya, ya, untuk biaya yang dibayarkan jamaah atau BP itu, ya, bisa tidak terlalu mahal. Artinya terjangkau. Yang kedua, tentu saja ini juga harus kita lihat dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan ini. Terakhir kan tahun 2019, Mbak ya. 2019 sekarang 2022. Iya. Nah ini tentu saja 3 tahun 4 tahun itu kan pasti ada kenaikan-kenaikan. Harga ya, untuk hotel, untuk transportasi, untuk makanan, konsumsi dan lain-lain. Ya inflasinya ada. Tapi kami tetap berusaha untuk memberikan ya, BP yang terjangkau. Karena apa? Karena ini kan 2020 dan sudah lunas dulu itu ya sebagian besar. Nah ini yang sedang kami usahakan. Tinggal faktor-faktor eksternal ya yang berpengaruh pada kenaikan harga seperti protokol kesehatan, misalnya karantina, PCR dan lain-lain ya kami berharap itu juga sudah bisa clear. Kalau itu sudah tidak ada, penurunannya lumayan banyak. Nah kita menunggu aspek yang lain ya. Termasuk juga pertama adalah kuota yang mudah-mudahan kalau itu sudah clear ya kita bisa menghitung lagi secara lebih cermat kebutuhan untuk transportasi, untuk pesawat dan lain-lain. Kalaupun ini harus membayar lebih begitu Kang, karena sebelumnya kan angkanya sekitar 30-an ya di tahun 2020-2021 begitu ya. Nah ini fasilitas yang diterima apa aja nih Kang? Karena kan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah meniadakan protokol kesehatan. Nah, apakah angka yang bisa dibilang cukup tinggi ini termasuk karantina kalau seumpama ada jemaah yang terpapar atau bagaimana nih Kang? Ya justru itulah kan itu juga harus kita anggarkan. Jadi namanya menganggarkan kan semuanya masuk. Pertama kita belum ada deklarasi. Apakah COVID itu sudah hilang atau enggak? Ataukah pandemi itu sudah berganti menjadi endemi atau tidak? Nah ini juga belum ada pernyataan resmi dari seluruh negara. Termasuk Saudi Arabia, termasuk juga di kita. Tetapi memang ada pelonggaran-pelonggaran. Nah kami ingat ya tahun 2021, tahun lalu, bulan Oktober November dilonggarkan semua, begitu Pak ya. Tapi itu berlaku 1 bulan setengah. Desember Januari mulai ketat lagi. Nah tentu kita tidak berharap kejadian seperti itu. Tetapi ini ada banyak pelonggaran dan kita berharap kondisinya lebih baik ya. Vaksin masyarakat kita lebih baik. Ya. Masyarakat Saudi alhamdulillah sudah 100% ya bahkan lebih. Nah kita imbangi dengan itu sehingga nanti protokol-protokol yang mungkin memberatkan bisa dihilangkan. Nah selain itu tentu saja faktor eksternal ya dari mulai harga aftur untuk pesawat dan lain-lain kita juga akan lihat kondisi geopolitik. Ya ada perang nih di dunia, kenaikan harga minyak akan berdampak atau tidak. Nah mudah-mudahan semuanya membaik dan ini yang sedang didiskusikan oleh DPR. Jadi kami mengajukan ke DPR penurunan. DPR menganggap terlalu mahal, ya harus dikonfirmasi dulu. Ya dikonfirmasi dulu kepada siapa? Ya, kepada maskapai. Ya maskapai bagaimana nih? Ya, dan Kementerian Perhubungan atau lain-lain. Berarti sebenarnya angka ini masih belum fix begitu ya Kang, karena masih menunggu deklarasi yang resmi dari pemerintah Arab Saudi, nantinya hanya saja jaga-jaga dianggarkan dulu. Tanggapan DPR sendiri selain merasa kemahalan dan juga dari asosiasi penyelenggara sendiri bagaimana Kang? Ya saat ini
memang wait and see ya, dan itu kan putusannya akan dilakukan setelah DPR sendiri dan pemerintah termasuk Kemenak itu mendapatkan harga yang fix. Ya. Misalnya tim kami itu kan sedang di Saudi nih, tim untuk housing, ya, tim untuk transportasi, tim untuk akomodasi dan konsumsi di sana, itu kan sudah di sana. Tetapi Saudi kan sudah mengingatkan tidak boleh ada dulu transaksi apapun, tidak boleh ada dulu kontrak apapun sebelum semuanya clear. Nah, jadi ini sedang jaga-jaga semua nih. Nah, termasuk kalau misalnya sudah ada kuota, sudah ada ketentuan yang resmi betul ya, dikeluarkan oleh Saudi, maka kemudian kita bisa mendapatkan angka yang lebih pasti. Nah, DPR juga kan akan mengecek tim kami di sana itu seperti apa, ya, kondisinya bagaimana, dapat harga berapa, ya fasilitas yang seperti apa, itu kan juga dapat pengawasan. Nah, barulah dari situ kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang biaya BPIH, ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang jumlahnya cukup tinggi, itu hampir 80 juta lebih, gitu ya. Dan biaya BP, biaya untuk yang wajib dibayarkan oleh masyarakat, ya. Dan itu kemarin dari 45 ya, kita coba turunkan lagi menjadi 42. Nantinya mekanismenya seperti apa, Kang? Katakanlah angkanya direvisi lagi begitu, tapi kan tidak mungkin lebih rendah daripada harga di tahun 2020, katakanlah begitu. Nah, jemaah haji sendiri yang belum berangkat nantinya akan ikut bayar harga yang mana nih, Kang? Kalau misalnya yang dari tahun 2020 antriannya dengan harga 35 juta begitu. Nah, kemudian berarti menjadi harga baru akan nombok kekurangannya atau tetap menggunakan harga yang lama. Nah, itu nanti mekanismenya seperti apa, Kang? Ya, nah ini yang nanti akan dibicarakan lebih detail, tapi tentu saja saya selalu mengilustrasikan kira-kira harga 2019. Jadi kan 2020 itu merujuk ke 2019 kan, nggak naik. Ya. Jadi 2019 35 juta. Nah, sekarang 2020, 2021, 2022 ya, 4 tahun. Pasti ada perubahan. Cuma persoalannya adalah, kalaupun ada kenaikan, berapa persen kenaikannya? Fixnya, ya. Karena kita juga ingin ada efisiensi. Kira-kira menutupnya bagaimana? Nah, ini yang dicermati betul oleh kami dan mitra kami ya, dari DPR yang kemarin mengatakan ya 42 masih terlalu mahal. Masih terlalu tinggi. Ya. Mari kita diskusikan lagi. Berapa kira-kira yang affordable, yang pas ya, untuk jamaah kita. Nah, kemungkinan ada subsidi tambahan masih ada kemungkinan nggak nih, Kang? Tapi nanti dijawab usai jeda, Kang. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa, di MNC News. Ya, pemirsa, masih melanjutkan pembicaraan kami dengan Bapak Hilman Latif selaku Dirjen PHU Kemenak RI terkait biaya haji 42 juta rupiah. Kang Hilman? Ya. Ya, Kang Hilman, ada kemungkinan dapat subsidi tambahan nggak ini, Kang? Nah, ini kan termasuk yang dihitung ya. Jadi kita juga punya filosofi yang sama bahwa subsidi itu diperlukan. Tetapi kita harus hitung betul, jangan sampai kita mensubsidi ya, jamaah yang sekarang, tetapi kemudian kita lupa berhitung dengan jamaah-jamaah yang menunggu sampai belasan puluhan tahun akan datang. Jadi itu harus kita jaga betul apa yang ingin saya sebut dengan sustainable Hajj financing itu. Jadi subsidi tetap kita ada, dan memang ada dan cukup besar. Tetapi jangan sampai ya kita dorong lagi subsidi. Dan itu kemudian menggerus dana-dana yang sebetulnya itu nanti untuk jamaah-jamaah yang akan datang juga yang berhak. Ini juga harus dijaga. Nah, jadi saya kira kami dengan teman-teman di DPR ya, insya Allah pemerintah dan tentu saja seluruh stakeholder sepakat ya bahwa memang harus kita hitung betul, kita jaga agar dana atau biaya BP ini bisa rasional, bisa terjangkau oleh masyarakat yang saat ini sudah lulus atau sudah lunas sejak 2 tahun lalu. Nah, jadi seperti itu, Mbak ya. Konteksnya kita ingin subsidi dan memang ada besar subsidinya, tetapi jangan sampai terlalu besar dalam pengertian ada loh yang harus kita pikirkan. Ada 5 juta orang loh, ya 5,2 juta orang yang antri sampai puluhan tahun. Nah, ini kan harus dihitung betul. Dan saya kira itu BPKH
sudah memiliki perhitungan. Kang, kalau seandainya ada calon jamaah yang mau ikut tapi kurang mampu begitu Kang, ada solusinya kah? Nah, ini saya kira pertanyaan yang substansial. Nah, ini di dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan ya bahwa walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan memang ibadah haji itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Dan karena itu mahal. Dan karena itu energi yang dimiliki juga besar. Fisiknya harus kuat, ya uangnya harus ada. Termasuk juga banyak faktor lainnya saat ini adalah kesehatan dan sebagainya. Banyak orang yang mampu, ya uangnya ada, fisiknya kuat, tapi ada kesehatan yang tidak bisa mendukung. Atau situasi sosial politik seperti pandemi ini dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang misalnya kurang mampu, ya mudah-mudahan ya. Ini kan juga panggilan, ya, menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kan kita menjawab panggilan Allah. Ada yang punya kesempatan, misalnya memang mampu secara ekonomi berangkat sendiri. Tapi juga ada yang diberangkatkan dengan berbagai kesempatan. Misalnya nih, contoh, ya banyak orang yang berangkat karena berprestasi, oleh gubernurnya diberangkatkan, ya, atau berprestasi bidang tertentu, ya, kemudian juga diberangkatkan atau mendapatkan undangan dari pemerintah Saudi dan sebagainya. Nah, saya kira seperti itu. Nah, kondisi saat ini saja perlu diketahui ada 5,2 juta orang Indonesia yang berada di dalam antrian keberangkatan. Jamaah haji yang ada dalam antrian keberangkatan ada yang sampai 25 sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun menunggunya. Jadi kalaupun ada uang, nah ini juga untuk haji reguler itu panjang sekali masa tunggu. Dan ini yang sedang kami pikirkan terus, bagaimana sebetulnya cara kita untuk mengakselerasi atau memendekkan masa tunggu. Oke, kalau seumpamanya nih Kang ada calon jemaah haji yang sakit begitu namun tidak ada pendampingnya. Kira-kira ini masih ada possibility atau kemungkinan untuk didahulukan nggak Kang? Ya, kami kan ada petugas haji juga ya. Kita ada petugas haji. Kalau misalnya sakit ya, kalau ada sakit ya nanti tim kesehatan akan mengkaji ya apakah layak terbang atau tidak, atau bisa berangkat atau tidak. Memang harus sehat. Kalau memang harus mundur tahun depan karena kesehatan itu bisa saja. Nah, kalau orang misalnya yang sudah sepuh ya, bila kemudian harus berangkat ya ada pendampingnya tentu saja. Bisa saja pendamping dari keluarganya ataupun pendamping yang ditugaskan oleh kementerian. Ya, berarti memang untuk berangkat ibadah haji ini sepertinya harus semuanya dipersiapkan ya Kang ya. Nggak cuma finansial, tapi terutama betul. Jadi nggak cuman uang aja ya Kang, tapi fisiknya dan juga materi dan segala macam memang sudah harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Kang ya. Karena tadi yang Kang Hilman, orang yang berangkat pun, ya, orang yang berangkat untuk memenuhi biaya yang bersangkutan selama di Saudi. Ya, insya Allah biaya kebutuhan utamanya kan terpenuhi ya. Tapi juga mereka itu harus meninggalkan bekal sama keluarga yang ditinggal. Gitu ya. Apalagi ya, misalnya usianya masih, anak-anaknya masih remaja atau masih harus ada yang jagain. Jadi memang biayanya mahal. Dan itulah mengapa saya kira ya Al-Quran itu jelas bahwa haji itu bagi orang-orang yang mampu. Karena itu menyangkut banyak aspek yang harus disiapkan. Ya, mudah-mudahan lah semuanya lancar. Betul. Berarti memang ada harga yang harus dibayar, istilahnya begitu ya Kang ya, untuk memenuhi panggilan. Dan kalau ya, betul. Dan kalau dari Kang Hilman sendiri optimis nggak Kang akan berangkat tahun ini? Ya, kita harus optimis gitu ya. Saya selalu mengatakan kita harus optimis, kita bangun optimisme yang baik ya. Tapi juga optimisme itu disertai dengan kerja keras. Kerja keras untuk meyakinkan masyarakat dunia, meyakinkan masyarakat Saudi bahwa Indonesia ini juga mampu, bahwa Indonesia ini juga siap. Nah, di antaranya buat apa? Ya, kami dari Kementerian Agama selalu mewanti-wanti bahwa umroh yang diberangkatkan oleh kita sebetulnya itu kerangkanya adalah untuk belajar bagaimana kita memanage masyarakat. Bagaimana kita juga belajar berdisiplin pada saat haji.
bagaimana kita berdisiplin dengan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun, dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang ada saat ini, itu bisa saja berubah. Gitu kan. Dan ini belum ada deklarasi dari dunia, dari WHO, dari manapun bahwa pandemi itu hilang, kan belum. Iya. Nah, jadi harus waspada betul. Nah, dengan umroh, dengan jamaah yang ada, kita studi, kita pelajari, dan kita dorong masyarakat, tolong protokol kesehatan dijaga. Maskernya, cara bergaulnya, berinteraksinya. Nah, dulu saja, sebelum ada pandemi, ya orang sakit pada saat haji itu kan selalu banyak. Flu, kemudian juga ya macam-macam lah. Nah, apalagi situasi saat ini, di Saudi sendiri belum ada deklarasi, pernyataan resmi bahwa pandemi hilang. Memang Saudi kelihatannya juga sangat confident dengan jumlah vaksinasi mereka yang luar biasa. Sampai boosternya juga prosentasenya sudah sangat tinggi sekali. Jadi bagi pemerintah Saudi ya mereka sudah tidak khawatir lagi. Kita di Indonesia dalam rangka membangun optimisme itu ya harus diimbangi juga dengan berbagai langkah-langkah positif gitu ya. Bagaimana dan vaksinnya. Yang kedua, yang full vaccinated itu berapa jamaah? Dan yang sudah booster berapa? Nah, ini kan saya membaca surat tadi edaran. Untuk keperluan yang lain, mereka masih mensyaratkan bahwa ya nanti identifikasi status vaksinasinya tetap harus muncul. Ya. Dulu pun begitu. Ya, dulu pun. Nah ini ke depan karantina dengan PCR ya memang sudah tidak dipersyaratkan lagi di Saudi. Tapi kan pengecekan vaksinnya ini juga yang harus kita waspadai. Nah, sehingga optimisme ini ya betul-betul bisa direspons dengan baik. Jangan sampai kalau misalnya pemerintah Saudi membuka, kemudian ada persyaratan-persyaratannya agak spesifik, termasuk masalah kesehatan, itu malah kita yang nggak siap, jamaah yang nggak siap. Ada yang belum vaksin full misalnya, atau bahkan belum juga divaksin sampai ke boosternya dan lain. Kalau untuk kuotanya sendiri, Kang sudah sempat ada bocoran begitu misalnya kuotanya berapa? Ya doakan sajalah kami sampaikan dalam waktu dekat ya. Oke. Ya. Yang terakhir Kang Hilman, mungkin ada closing statement dari Kang Hilman khususnya ini juga untuk calon jemaah haji yang sudah menunggu untuk diberangkatkan, begitu Kang? Silahkan. Ya kita untuk jamaah haji Indonesia ya mudah-mudahan kita dibangun tetap memiliki rasa optimisme ya semangat, dan ini juga saya sering menyampaikan bahwa haji itu adalah perjuangan. Dan kita sedang sama-sama berproses untuk mensukseskan ya keinginan dan kerinduan jamaah haji Indonesia untuk bisa menunaikan ibadah suci ke tanah suci di tahun ini ya. Mudah-mudahan ini menjawab dahaga buat kita semua, tapi tentu saja kita harus pastikan semuanya siap, clear begitu ya? dan clean. Betul. Amin, amin. Terima kasih sekali Kang Hilman, semoga semuanya yang menyaksikan dan juga mendengar bisa kembali mempersiapkan hati, mempersiapkan semuanya untuk bisa berangkat ibadah haji yang akan datang. Terima kasih sekali Kang Hilman, selamat sore.